sholat sunnah 2 rakaat, rakaat kedua itu mau kita ambil dalil rakaat kedua atau mau kita gunakan dalil rakaat terakhir. Kalau kita menggunakan dalil itu ada rakaat kedua, berarti duduknya iftirash. Tapi kalau kita anggap ini ada rakaat terakhir, maka duduknya adalah tawarruk. Zubair radhiyallahu anhu dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza jalasa fi rak'ataini iftarasha al-yusra wa nasaba al-yumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk pada rakaat kedua, beliau menghamparkan yang kiri dan menegakkan yang kanan. Artinya iftiras, iftarasha. Ya, iftarasha itu menghamparkan. Ya, iftarasha, iftirash. Nah, ini dalil yang mengatakan pada rakaat kedua itu ya iftirash. Berarti sholat 2 rakaat ya duduk terakhirnya ya iftirash. Karena dianggap itu rakaat kedua. Nah, iftirash. Tapi ada juga yang mengatakan itu kita menggunakan tawarruk. Karena apa? Karena duduk tawarruk itu khusus untuk rakaat terakhir. Jadi yang kita ambil bukan rakaat keduanya, tapi rakaat terakhirnya. Sehingga berlaku untuk semua rakaat. Rakaat satu pun itu kalau rakaat terakhir ya iftirash gitu. Tawarruk. Ya. Salat witir 3 rakaat misalnya, yang ketiga itu ya tawarruk gitu. Karena yang diambil adalah rakaat terakhirnya. Nah, iftirash itu rakaat yang belum selesai. Karena apa? Karena dengan iftirash itu memudahkan kita untuk berdiri. Jadi kenapa kok dibedakan rakaat kedua dengan terakhir? Karena rakaat yang kedua itu kita masih memungkinkan berdiri, maka duduknya iftirash. Kalau tawarruk, jangan bisa bayangkan duduk tawarruk kemudian berdiri lagi. Jangankan yang gemuk, yang tidak gemuk aja berat dong. Ya, yang tidak gemuk saja berat, apalagi yang badannya berbobot. Itu kalau sudah tawarruk disuruh berdiri, ya itu mesti berubah dulu ke iftirash. Berubah dulu baru kemudian berdiri. Nah, pendapat yang kedua ini berdasarkan hadis yang tadi kita sampaikan. Jadi memang rakaat yang terakhir tidak menyebut rakaat keberapanya. Kalau terakhir berarti duduknya duduk iftirash. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadis yang lain yang memperkuat itu adalah riwayat Ibnu Hibban yang mengatakan allati takunu khatimahus sholati akhraja rijlahu yusra wa qa'ada mutawarrikan ala syaqqihil aysar. Rakaat yang menjadi penutup sholat. Nah, ini lebih jelas lagi, rakaat yang itu terjadi dalam menutup sholat. Berarti rakaat yang memang sholatnya terakhir itu penutup sholat, maka beliau mengeluarkan kaki kiri di bawah kaki kanan, maksudnya bertawarruk, qa'ada mutawarrikan, tawarruk. Ya, duduk tawarruk dan duduk dengan tawarruk atau dipakul, artinya langsung duduk di pakulnya langsung menduduki tempat duduk itu. Di atas sisi kiri. Nah, orang kan tawarruk mesti begini kan. Ya, rodok miring gitu kan. Tawarruk. Kemudian riwayat yang lain hatta iza kanatil qa'datul lati fiha taslim akhraja rijlahul yusra wa jalasa mutawarrikan ala syaqqihil aysar. Sehingga pada duduk yang padanya terdapat salam, duduk yang di situ terdapat salam, ya, maka duduk yang di situ terdapat salam, maka beliau Rasulullah mengeluarkan kaki kirinya dan duduk dengan tawarruk. Nah, jadi ini dalil-dalil yang menjelaskan bahwa ya di sholat yang 2 rakaat pada rakaat kedua ya sebagai rakaat terakhir, maka pendapat yang kedua ini mengatakan duduknya adalah tawarruk.
bukan iftirash. Karena yang menunjukkan tawarruk itu adalah rokaat yang terakhir atau rokaat yang di situ ada salamnya. Tidak peduli apakah itu rokaat pertama, apa kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ya, jika di situ duduk ada salamnya, maka itu duduknya adalah tawarruk. Nah, sehingga nanti akan berbeda jika ya makmum belum ada salamnya tapi imam ada salamnya. Ini nanti akan berdebat lagi. Ya, ketika imam rakaat terakhir tapi makmum masbuk belum rakaat terakhir. Apakah dalam hal ini makmum duduknya iftirash atau tawarruk? Nah, nanti akan berbeda lagi. Alasannya akan berbeda lagi. Yang tawarruk itu alasannya adalah itu mengikuti imam. Jadi tidak boleh berbeda dengan imam. Nah, sedangkan yang duduk iftirash mengatakan ya duduk iftirash dan tawarruk itu ya yang tawarruk yang mengatakan kalau tawarruk itu adalah yang ada salamnya. Sementara makmum di saat itu belum ada salamnya bagi makmum, maka bagi makmum nggak berlaku tawarruk, tapi bagi imam berlaku karena di situ ada salamnya bagi imam. Nah, ini alasan masing-masing ya. Kita tidak dalam konteks membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain, tapi ini kita sampaikan di sini ada khilafiyahnya, sehingga kalau nanti ada yang masbuk ya kok duduknya tawarruk, oh berarti dia itu mengikuti imam meskipun setelah itu dia berdiri lagi. Oke. Kalau itu masuk, kalau tidak masuk gimana Pak Ustaz? Sementara imam duduknya istirahat ya. Imam duduknya istirahat. Padahal itu udah ada salam. Oh begitu. Ya. Imam mengambil yang menggunakan dalil 2 rakaat tadi ya. Iya. Apakah kita mengikuti istirahat? Apakah kita tawar? Ya. Sama nanti kita dalilnya apakah kita pedoman kita atau pedoman ngikutin imam. Nah, bagi orang mengatakan makmum tuh harus ngikutin imam, apapun dapat imam diikutin. Maka kalau imam iftirash, ya makmum ikut iftirash. Tapi yang mengatakan, oh enggak, ini kita kan sudah penutup sholat ada salamnya, maka kita tawarruk. Nah, jadi akan berdebat sampai di situ. Duh, tapi kita kan tahu imam itu salah misalnya ya. Tidak hanya dalam hal itu, apakah ketika yang mestinya itu duduk tapi imam berdiri, katakanlah ini rakaat kedua mesti tasahud awal tapi imam berdiri, makmum tahu betul imam salah, sudah mengucapkan subhanallah tapi imam tetap berdiri, imam tidak duduk, apakah makmum duduk? Ikut berdiri meskipun makmum tahu imam yang ngel misalnya gitu kan. Wong sudah di subhanallahi ya kok yo tetap, karena imam juga punya dalil. Kalau sudah masuk ke rukun yang berikutnya kita tidak boleh kembali ke rukun sebelumnya. Maka imam itu kalau sudah berdiri sempurna baru mendengarkan subhanallah dari makmum, maka imam tidak boleh duduk. Maka imam harus melanjutkan karena gerakannya sudah sempurna, tidak boleh lagi kembali. Tapi kalau masih dalam proses Allah subhanallah, itu masih boleh duduk. Nah, itu masing-masing punya dalil.